Bab 621. Artis paling populer di perusahaan ini adalah Xiao Yishan. Bisa dibilang dia adalah sumber pendapatan utama seluruh perusahaan. Nilai pasar perusahaan ini mendekati 3 miliar. Akuisisi semacam ini sudah dianggap sebagai perusahaan besar di industri hiburan, tetapi di mata Tuan Yan, itu bukan apa-apa. Katakan beli dan beli. Begitu perusahaan diakuisisi, surat jual beli Xiao Yishan akan berada di tangan Chen Yuan. Anda bisa menyembunyikannya kapan saja. Baik, bos, Anda temani Tuan Gao dulu, dan saya akan menangani masalah ini. Yang Si Chen mengangguk, lalu mundur. Hanya Gao Xuanyin dan Chen Yuan yang tersisa sendirian di studio. Saudara Chen Yuan, saya telah membuat Anda kesulitan. Anda mungkin harus menuntut saya, dan begitu pemukulan Anda terungkap di internet, itu pasti akan berdampak buruk pada reputasi Anda. Reputasi Xiao Yishan juga sangat besar, beberapa hal ini dapat sepenuhnya menghancurkan citra positif yang telah berhasil dipulihkan oleh saudara saya. Gao Xuanyin berkata dengan air mata di matanya. Sedikit menyalahkan diri sendiri. Meskipun Chen Yuan sedikit impulsif, jika bukan karena dia, hal seperti ini tidak akan terjadi. Bukan apa-apa. Aku tidak punya reputasi baik. Aku sudah terbiasa dihina. Dewa pria macam apa, suami idaman macam apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Kata Chen Yuan sambil mendengus. Dia benar-benar mengejek. Karena nama baik tidak ada gunanya baginya. Sejak memenangkan gelar Dewa Pria Nasional, ada lebih banyak penggemar wanita. Tak terhitung banyaknya gadis di seluruh negeri yang tergila-gila padanya. Ada penggemar di mana-mana. Semua mata tertuju padanya. Kau bilang dalam kasus ini, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pria idaman baru? Sudah lama sekali, dan aku belum mendapatkan pria idaman baru. Ini adalah akibat buruk dari reputasi baik. Ketika Chen Yuan memahami alasannya, dia sudah mulai membenci gelar Dewa Pria Nasional. Ingin menyingkirkannya. Sekarang juga. Dengan bantuan insiden pemukulan di lokasi syuting, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku tidak peduli sama sekali. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Kakak adalah pria yang ingin menjadi Raja Iblis Agung. Ayah baptis seorang bajingan pantas mendapat gelar kakak. Dewa laki-laki macam apa? Pria baik macam apa? Spesifik apa? Omong kosong. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus. Tingkat kesukaan saat ini, 98 poin. Kakak Chen Yuan, kau sungguh baik padaku. Aku tidak pantas mendapatkannya, aku benar-benar tidak pantas menerima apa yang telah kau lakukan untukku. Gao Xuanyin terharu hingga menangis terseduh-seduh. Pria sebaik itu rela membayar harga yang menyakitkan untuk wanita yang terkenal buruk seperti dirinya. Bukankah ini cinta? Inilah perasaan yang telah ia nantikan dalam hatinya setelah hidup lebih dari 20 tahun. Ada seorang pria yang rela mengorbankan segalanya untuknya. Bahkan mengorbankan kepentingan dan reputasinya sendiri, ia tidak akan ragu. Bukankah ini cinta? Chen Yuan tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta seperti mencintainya. Tetapi retorika tidak dapat diandalkan. Seseorang tidak dapat melihat apa yang dikatakannya, tetapi bagaimana ia melakukannya. Chen Yuan melakukan semuanya. Ia hanya tidak terlalu ekspresif. Atau ia sombong di dalam hatinya dan tidak repot-repot membuat janji palsu. Ia hanya menggunakan tindakan untuk membuktikan dirinya. Bukankah ini 10.000 kali lebih dapat diandalkan daripada para bajingan sok suci yang mengaku setia padamu, tetapi sebenarnya malah menggunakan ponsel cadangan mereka untuk mengobrol dengan gadis lain? Apakah aku pernah membayarmu sesuatu? Chen Yuan tanpa sadar bertanya balik. Dia ingat bahwa dia berada di Gao Xuanyin, dan dia tidak punya banyak uang. Sepertinya hanya beberapa miliar, kan? Aku benar-benar tidak ingat uang kembalian ini. Kakak Chen Yuan, kau membelikanku kalung Safir Ocean Star, kau membersihkan namaku, dan kau menggunakan semua koneksimu untuk pindah ke sutradara Hu. Kau membuka perusahaan media untukku, dan untuk mimpiku menjadi seorang aktor, kau telah menginvestasikan miliaran dolar, dan bahkan meluncurkan proyek kota film dan televisi. Jika bukan karena aku, bagaimana kau bisa menyinggung caebol keluarga Li? Jika bukan karena aku, mengapa aku harus bertengkar dengan Xiao Yishan? Kakak, aku tahu semua yang telah kau lakukan untukku, dan aku akan mengingat semuanya di hatiku. Aku tahu aku mungkin hanya salah satu dari sekian banyak wanita kakakku, tapi aku tidak peduli, dan aku tidak keberatan, karena kita sudah sepakat sejak awal, aku hanyalah wanita yang diadopsi kakakku. Aku rela menjadi wanita yang diurus kakakku, tanpa merepotkanmu, asalkan kau menyayangiku. Gao Xuanyin selesai berbicara. Tubuhnya tanpa sadar bergerak mendekati Chen Yuan. Tiba-tiba, ia mencium bibir Chen Yuan. Sangat mendadak. Chen Yuan memutar matanya, merasa sedikit tidak percaya.
Dia sebenarnya dipaksa berciuman lagi. Astaga, kalian semua preman. Suka mencium kakak secara paksa. Sialan, aku tidak tahan. Aku ingin membalas ciumannya. Benar, adegan ciuman dengan kerja sama Tuan Gao dan Tuan Yan, inilah efek yang kita inginkan untuk kamera. Seharusnya seperti ini, inilah perasaannya. Ini benar-benar agak berlebihan, aku sedikit merindukan istriku. Kakak, sadarilah, kau tidak punya istri. Sial, aku baru ingat aku tidak punya istri. Bisakah kau berhenti khawatir? Biarkan aku membayangkannya. Kru diam-diam berdiskusi di luar studio. Suara mereka pelan. Tapi itu tetap mengejutkan dua orang yang tidak egois di studio. Kakak, di sini tidak nyaman, datanglah ke kamarku malam ini. Gao Xuanyin berbisik di telinga Chen Yuan. Kemudian, menutupi wajahnya, dia berlari keluar dengan malu-malu. Dia sepertinya lupa tentang tamparan di wajahnya barusan. Dia masih terlihat agak manis. Seperti gadis kecil yang baru menemukan cinta. Sangat bersemangat. Berapa nomor kamarmu? Tepat ketika Chen Yuan hendak bertanya, Gao Xuanyin sudah berlari keluar. Tak lama kemudian, Yang Si Chen masuk kembali ke studio. Bos, baru saja mengecek Nuxing Culture, sepertinya agak sulit untuk mendapatkannya. Apa? Tidak cukup uang? Katakan saja berapa banyak yang Anda butuhkan. Bukan itu masalahnya. Saya baru saja mengetahui bahwa ketua Nuxing Culture Media saat ini tampaknya hanya boneka. Orang yang sebenarnya mengendalikan Nuxing Culture adalah Li Jiamu, kata Yang Si Chen dengan tak percaya. Informasi rahasia ini dibeli dari seorang pedagang informasi terkenal di industri hiburan. Apa? Kenapa anak ini ikut-ikutan di mana-mana? Nuxing Culture Media adalah perusahaan media, film, dan televisi yang baru muncul beberapa tahun terakhir. Kecepatan perkembangannya sangat mencengangkan. Tampaknya ada kelompok pencucian uang di balik perusahaan ini. Seseorang mendedikasikan sejumlah besar uang untuk membuat film dan mencuci uang. Siapa sangka perusahaan ini ternyata milik Li Jiamu. Yang aneh adalah, bukankah Li Jiamu adalah pewaris keluarga Chaebol Li? Mungkinkah dia sudah lama berencana untuk membangun keluarganya sendiri? Masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Meskipun Xiao Yishan sombong, dia bukanlah orang yang melanggar hukum. Mungkinkah dia dihasut oleh orang lain? Tebak Yang Si Chen. Bab 622. Yang aneh adalah keluarga Chaebol Li memiliki bisnis besar. Mungkin tidak mudah bagi Li Jiamu untuk mewarisinya. Lebih baik menggunakan sumber daya grup superstar untuk membangun keluarga. Aku khawatir anak ini sudah menghasilkan banyak uang. Jika kau melakukan sesuatu dengan cara licik, kau tidak akan bisa naik panggung pada pandangan pertama. Chen Yuan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Nadanya santai, dan dia sama sekali tidak peduli dengan konspirasi pihak lain. Semuanya tampak tenang di hadapannya. Hati Yang Si Chen terkejut. Apakah ini semangat Tuan Yan? Li Shao, kota iblis yang megah, tidak layak disebut di matanya. Astaga! Ini terlalu gila. Yang Si Chen selalu merasa bahwa latar belakang keluarga Chaebol Li sangat menakutkan. Li Shao, ibu kota sihir, bahkan merupakan sosok tabu di industri hiburan. Itu adalah keberadaan yang menakutkan di luar level superstar Raja Surgawi. Energi di belakangnya bisa membuat superstar Uranus menjadi dingin seketika. Sutradara internasional terkenal hanyalah anjing di sisinya. Dia bisa menentukan nasib seorang bintang wanita hanya dengan satu kalimat. Aktris papan atas, Dewi yang tak tertandingi, hanyalah mainan di ranjangnya. Orang seperti itu. Di mata Tuan Yan, bukankah itu tidak perlu disebutkan? Tapi jika dipikirkan baik-baik, memang begitu adanya. Bukankah latar belakang Tuan Yan lebih menakutkan? Yang Si Chen semakin kagum. Saya mengerti maksud Anda. Sebelum melakukan sesuatu, saya sedikit penakut. Mungkin saya pernah digigit ular sekali, dan saya takut pada tali sumur selama 10 tahun. Tapi dengan kata-kata Anda, bos, bahkan jika saya menghadapi seluruh keluarga Li, saya tidak takut. Keluarga Li telah berulang kali menyabotase rencana pengembangan kota film dan televisi kita. Sekarang bahkan film baru kita pun berada di bawah kendali mereka. Teruslah bicara, ini benar-benar menjijikkan. Ini juga saatnya untuk melawan. Kata Yang Si Chen dengan tegas. Kalau begitu, kamu bisa melakukannya dengan percaya diri. Ngomong-ngomong, jika perlu, kamu bisa menghubungi CEO Feidun Capital, dan dia pasti sangat tertarik untuk membantumu. Chen Yuan mengingatkan. Dia berpikir sejenak. Yue Ningxuang sebelumnya dirampok dana proyek sebesar 300 miliar oleh Li Jiamu. Uang ini tentu tidak mengalir ke kas keluarga Li. Mungkin itu ditelan oleh anak bernama Li ini. Karena 300 miliar itu, saudari Xiao Yue masih merasa malu. Awalnya,
Chen Yuan tidak suka uang 300 miliar itu. Kalau hilang, ya hilang. Bukan masalah besar. Tapi Tuan Muda Li ini, dari kota sihir, sepertinya selalu berselisih dengannya. Selalu membuat masalah untuknya berulang kali. Atau membuat perjalanan tanpa tujuan. Apakah kau sakit? Apakah aku memprovokasimu? Mengapa kau membenciku? Mungkinkah karena aku terlalu tampan? Iri. Sungguh tak terjelaskan. Chen Yuan tidak pernah menganggapnya sebagai musuh, dan dia bahkan tidak terlalu peduli dengan orang ini. Mengapa kau mengatakan kau harus mempersulit hidupmu sendiri? Baik, bos, saya mengerti. Setelah Yang Si Chen selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Ngomong-ngomong, berapa nomor kamar Tuan Gao? Chen Yuan bertanya dengan serius, berpura-pura acuh tak acuh. Batuk-batuk. Tuan Gao saat ini tinggal di Hotel Regal, yang cukup dekat dengan studio, kurang dari 200 meter, dan nomor kamarnya 1806. Yang Si Chen menunjukkan tatapan penuh arti. Oke, tidak ada hubungannya denganmu. Chen Yuan melambaikan tangannya, berpura-pura acuh tak acuh. Tapi dalam hatinya, ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit ingin bergerak. Rasanya seperti belum cukup berciuman barusan. Perasaan lembut itu, begitu nikmat, sangat manis, sangat keren. Semua ini gara-gara orang-orang yang lewat, yang memengaruhi penampilan kakakku. Titik. Sekitar pukul 5 sore, insiden pemukulan dengan rokok resmi terjadi. Namun, yang diperankannya bukanlah orang biasa, melainkan bintang populer Xiao Yishan. Ada laporan dari jurnalis dan media. Xiao Yishan saat ini dirawat di unit perawatan intensif rumah sakit, dan mungkin lumpuh. Begitu laporan ini keluar, seluruh jaringan internet gempar. Tampaknya tak seorang pun menyangka bahwa seorang bintang populer akan dipukuli hingga lumpuh di lokasi syuting. Pelakunya juga seorang investor malaikat terkenal, dewa nomor 1 di internet, dan dikenal sebagai dewa pria bangsa, Tuan Yan. Insiden ini langsung menggemparkan seluruh jaringan internet. Dan ada video yang membuktikannya. Meskipun kru secara resmi menyatakan bahwa ini hanyalah kecelakaan selama syuting. Mereka pasti akan memberikan kompensasi kepada Xiao Yishan untuk semua biaya pengobatan dan kehilangan pekerjaan, dan memberikan kompensasi yang tinggi. Tetapi tampaknya para penggemar tidak mempercayainya. Dan setelah insiden itu memanas, di bawah dorongan orang-orang yang peduli, hal itu semakin intensif, dan hampir di luar kendali. Di antara mereka, beberapa media resmi telah menyatakan kritik terhadap masalah ini. Kami memiliki alasan untuk mencurigai bahwa perilaku Chen Yuan telah termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yang disengaja. Menurut hukum pidana Tiongkok, mereka yang dengan sengaja melukai orang lain dan menyebabkan luka ringan umumnya dijatuhi hukuman penjara tetap tidak lebih dari 3 tahun, dan mereka yang menyebabkan luka serius dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun penjara tetap, menyebabkan kematian, hukumannya adalah lebih dari 10 tahun penjara tetap, dan jika keadaannya serius, dapat dijatuhi hukuman mati. Menurut penilaian cedera rumah sakit, Xiao Yishan telah mengalami luka serius. Chen Yuan harus ditangkap sesuai dengan hukum dan menunggu persidangan. Anda tidak dapat mengabaikan hukum karena status istimewanya, atau karena dia kaya. Masyarakat itu adil, dan dia harus dihukum sesuai hukum. Video ini mendapat banyak repost dan komentar. Apa yang dikatakan beberapa pengacara ahli sangat masuk akal, tetapi masalahnya adalah orang tua Xiao Yishan telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menuntut Tuan Tembakau, dan mereka bersedia menerima kompensasi. Saya dengar Tuan Tembakau bersedia membayar juta yuan untuk biaya pengobatan ditambah kerusakan mental. Sialan, apakah Anda harus membayar juta hanya karena memukuli seseorang? Tuan Yan, datang dan pukul saya rela dipukuli oleh Anda, memohon untuk dipukuli dan memohon untuk disakiti. Xiao Yishan tidak kekurangan uang, oke, dia bintang populer, dan dia bisa menghasilkan puluhan juta atau ratusan juta setahun. Berapa lama lagi bintang baru seperti ini akan populer? Ini semua produk massal. Populer tahun ini, dan mungkin akan dingin tahun depan. Bukankah menyenangkan memegang juta yuan di tangan Anda? Itu sepadan dengan karir akting seumur hidupnya. Yah, bahkan jika keluarga Xiao Yishan tidak menuntut Tuan Yan, memukuli orang tetaplah salah. Bukankah mereka seharusnya dikritik? Aku akui dia sangat berbakat dan tampan, sangat baik, tetapi kebaikan bukanlah alasan baginya untuk bertindak melanggar hukum. Sebagai seorang pengusaha besar yang bernilai ratusan miliar, dia seharusnya menahan perilakunya dan bertanggung jawab serta meminta maaf awalnya. Aku memiliki kesan yang baik terhadap Yan, tetapi setelah kejadian ini, aku mulai tidak menyukainya. Dia terlalu tidak masuk akal dan kasar. Dia mungkin akan memukuli istrinya di masa depan. Dia adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sialan,
kau bahkan tak pernah bercermin, bibi di atas, apakah Yan selalu naksir padamu? Begitu kejadian ini terungkap, langsung memicu perdebatan sengit di antara banyak netizen. Xiao Yishan awalnya benar-benar ingin membawa Chen Yuan ke pengadilan. Tetapi ketika sejumlah besar uang juta ditawarkan, dia langsung tak sanggup menahannya. Jangan bilang dia tak sanggup menahannya. Orang tuanya, 7 bibi, dan 8 bibinya pun tak sanggup menahannya. Dengan jumlah uang sebesar itu, siapa yang tidak tergoda? Xiao Yishan segera menandatangani perjanjian penyelesaian. Namun, penandatanganan perjanjian penyelesaian barusan juga merupakan awal dari ketenangannya. Bab 623. Dunia luar sedang bergejolak. Berita tentang berbagai ledakan sangat mengejutkan. Meskipun Xiao Yishan dan keluarganya menerima kompensasi, reputasi baik Chen Yuan tampaknya sangat terpengaruh oleh insiden ini. Bagaimanapun, reputasi Xiao Yishan di industri hiburan juga merupakan citra kakak laki-laki tetangga. Kau, Chen Yuan, hanya menindas orang karena statusmu. Itu terlalu mendominasi. Perilaku dan praktik semacam ini membuat orang merasa ditindas. Lalu apa bedanya kau dengan generasi kedua kaya raya yang boros itu? Troll internet kembali beraksi. Chen Yuan sekali lagi menjadi pusat perhatian. Tapi tidak peduli seberapa banyak cercaan di internet. Chen Yuan sama sekali tidak peduli. Sekitar pukul 9 malam, dia datang ke Hotel Regal. Mengenakan masker, kacamata hitam, dan topi baseball. Naik lift, sampai ke lantai 18. Hotel Regal baru saja berganti nama. Hotel itu sebelumnya bernama La Croce International Chain Hotel. Setelah diakuisisi oleh Feidun Capital, namanya pun diubah. Ini sama artinya dengan mengatakan bahwa hotel ini dimiliki oleh Chen Yuan. Dan ini adalah hotel yang baru dibangun. Selama beberapa bulan terakhir di kota Tianmen, Gao Xuanyin pada dasarnya menginap di hotel ini. Kamar 1806 seharusnya di sini. Chen Yuan mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki di dalam kamar. Mata kucingnya terbuka. Orang di seberang pintu melihat dan memastikan bahwa itu adalah Chen Yuan sendiri. Dengan cepat pintu dibuka. Chen Yuan langsung ditarik masuk gelombang. Begitu masuk, Gao Xuanyin langsung memeluk Chen Yuan. Ujung rambutnya masih basah, jelas dia baru saja mandi. Ada juga aroma samar di udara. Ada kesan bahwa bunga kembang sepatu muncul dari air jernih dan secara alami tidak terukir. Gao Xuanyin mengenakan piyama, memperlihatkan sosoknya yang indah sepenuhnya. Tubuhnya ramping dan anggun. Patung itu diukir dari giok merah muda, dengan mata yang cerah dan gigi putih, serta alis yang sedikit melengkung. Ia bagaikan anggrek di lembah yang sunyi. Keindahannya perlu diapresiasi dengan tenang, semakin indah ia akan semakin dihargai. Namun Chen Yuan merasa bahwa segala sesuatunya tidak seharusnya berjalan semulus itu. Jadi aku mengajukan pertanyaan ragu-ragu. Apakah bibimu ada di sini hari ini? Begitu kata itu keluar, Gao Xuanyin langsung terkejut. Aku merasa tidak bisa mengikuti ritme Chen Yuan. Tidak, kakak, kenapa kau bertanya? Gao Xuanyin tersipu malu, sedikit canggung. Tidak apa-apa kalau tidak, tidak apa-apa kalau tidak. Chen Yuan mengangguk sambil berbicara sendiri. Hampir seperti ada bayangan psikologis. Aku merasa setiap kali aku melakukan sesuatu yang buruk, akan ada faktor force majeure. Aku benar-benar takut. Lalu, apakah ada hal lain yang ingin kau bicarakan? Chen Yuan bertanya lagi. Kakak, bagaimana kau tahu? Aku memang punya sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Tapi, aku takut setelah kukatakan, kau akan menganggapku menyebalkan. Gao Xuanyin menundukkan kepala dan berkata dengan gugup. Tidak apa-apa, katakan saja. Kakak Chen Yuan, bolehkah aku berhenti syuting? Aku tidak ingin syuting film ini. Kenapa? Chen Yuan benar-benar bingung sekarang. Kaulah yang ingin membuat film, dan kaulah yang ingin menjadi pemeran utama wanita. Sekarang kru sudah terbentuk, perusahaan sudah dibuka, dan uang sudah diinvestasikan, kau bilang kau tidak ingin syuting lagi. Terlalu mudah untuk berubah pikiran, kan? Aku tidak ingin berakting dengan Xiao Yishan lagi. Kalau begitu ganti dia, aku sudah berencana untuk menggantinya. Tapi sekarang naskahnya sudah setengah jalan syuting, dan bahkan jika aku menggantinya, aku masih harus berakting dengan aktor lain. Adegan ini memiliki segmen yang besar. Kurasa kakakku pasti akan keberatan jika adegan ini difilmkan. Gao Xuanyin mengungkapkan kekhawatirannya. Aktor lain mungkin tidak terlalu peduli. Bahkan jika kau punya suami dan anak, kau masih bisa melakukan adegan ciuman dan adegan ranjang dengan aktor lain. Tapi Gao Xuanyin tidak bisa melakukannya. Dan tidak berani melakukannya. Yang disebut kebutuhan pekerjaan bukanlah alasan mengapa kau bisa berciuman mesra dengan pria lain.
Tidak ada pria yang tidak akan keberatan. Terutama orang sukses seperti Chen Yuan, bagaimana mungkin dia membiarkan wanitanya berciuman dan berpelukan mesra dengan pria lain. Padang rumput hijau di atas kepalamu. Jadi karena alasan inilah, tidak apa-apa, kamu lanjutkan syuting filmnya, karena kamu tidak bisa menemukan aktor yang cocok. Kalau begitu, aku akan menemanimu saat syuting, dan aku akan menjadi pemeran utama untukmu, tidak masalah. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, setelah melakukan serangan balik terhadap Gao Xuanyin, dia telah memperoleh keterampilan yang dikuasai oleh aktor profesional. Dibandingkan dengan kemampuan akting Gao Xuanyin, keduanya bahkan lebih buruk. Jika melalui gelombang peningkatan keterampilan, mudah untuk langsung naik ke level aktor. Sulit untuk membuat sebuah drama. Kakak Chen Yuan, apakah kau benar-benar bersedia menjadi aktor utama dalam drama ini? Apakah kau benar-benar bersedia syuting untukku? Tentu saja. Chen Yuan mengangguk. Serius, tanpa kepura-puraan. Gao Xuanyin tercengang. Rasanya agak aneh. Dia tidak percaya bahwa Chen Yuan bersedia mengorbankan dirinya untuk syuting untuknya. Bagi orang lain, industri aktor sangat tinggi. Standarnya cukup tinggi. Menjadi bintang besar dan dihormati. Tapi dia tahu bahwa bagi orang kaya di ibu kota, mereka hanyalah aktor, dan mereka sama sekali tidak bisa sampai ke panggung. Chen Yuan, sebagai seorang pemuda dengan kekayaan ratusan miliar dolar, rela mengorbankan reputasinya untuk membuat film, itu sudah sangat merendahkan. Dan itu untuknya. Syuting bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Mungkin butuh beberapa bulan untuk syuting ulang naskah ini. Seberapa pentingkah waktu seorang bos miliarder? Ada proyek bernilai ratusan juta dolar dalam hitungan menit. Menghabiskan beberapa bulan berakting bersamamu. Bayaran dan pengorbanan macam apa ini? Uang orang kaya tidak ada nilainya. Waktunya benar-benar berharga. Gao Xuanyin terharu. Dia benar-benar tersentuh. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Target penjilat anjing, Gao Xuanyin, terharu oleh perilaku tulus tuan rumah, dan tingkat kesukaannya meningkat menjadi 99 poin, dan tuan rumah diberi hadiah +10 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa adalah 89 poin. Saudara, mengapa kau memperlakukanku begitu baik? Aku tidak pantas kau perlakukan sebaik ini. Sebenarnya aku orang yang kemampuannya terbatas. Saudara, awalnya kau mempercayakan proyek kota film dan televisi ini kepadaku, tapi aku mengerjakannya dengan berantakan. Perusahaan itu bahkan disusupi mata-mata tanpa sepengetahuannya. Hampir saja menyebabkan kerugian besar. Aku tidak punya bakat untuk berbisnis. Aku tidak sebaik Tuan Xiao Yue. Aku bodoh. Aku tidak tahu cara menggunakan uang jika diberikan kepadaku. Aku ingin mencuci uang itu dan malah kena tipu. Kakakku yang datang membantuku menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Terkadang aku merasa seperti tidak berguna. Bahkan kemampuan aktingku, yang selalu kubanggakan, malah menurun drastis karena kemerosotan tahun ini. Aku sama sekali tidak bisa memenuhi persyaratan sutradara. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya seperti Vas, kakak, kau benar-benar sudah terlalu banyak membantuku. Gao Xuanyin berbicara, tanpa sadar sambil menangis. Ia sebenarnya sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Semua orang menaruh harapan besar padanya. Investasi dalam seluruh film ini adalah untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang aktris. Ada banyak sekali netizen di internet yang ingin melihat leluconnya. Tapi ia tidak melakukannya dengan memuaskan. Sungguh mengecewakan. Chen Yuan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa memeluknya dengan lembut dan mengusap pipinya. Masih sakit. Sudah tidak sakit lagi, kakak. Bab 624. Detik berikutnya. Serangkaian data tiba-tiba muncul di benak Chen Yuan. Nama, Gao Xuanyin. Penampilan, 9,2 poin, kecantikan terbaik. Tubuh, 9,3 poin, tubuh terbaik. Kesehatan, 6,8 poin, kondisi kurang sehat, dan menderita depresi mental. Poin peningkatan dapat memperkuat kebugaran fisik target yang dijilat anjing. Poin peningkatan yang tersisa dari host saat ini, 98. Pengingat, host dapat mengonsumsi 10 poin peningkatan untuk memperkuat tubuh Gao Xuanyin sekali. Efek penguatan bervariasi dari orang ke orang. Setiap objek pengikat penjilat anjing hanya memiliki satu kesempatan. Host harus menggunakannya dengan hati-hati. Ketika kesukaan target penjilat anjing melebihi 100 poin, Anda dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperkuatnya, dan host dari peningkatan kedua dapat secara acak mengalokasikan poin penguatan untuk penguatan. Melihat Gao Xuanyin yang matanya semakin kabur, sistem tiba-tiba muncul. Chen Yuan hampir terkejut. Dia pikir ada yang salah lagi. Tak disangka,
Gao Xuanyin tampak cukup normal. Namun, kondisi tubuhnya sudah tidak sehat. Dan sudah menderita depresi mental. Ini mungkin merupakan tanda-tanda awal depresi. Bahkan Chen Yuan pun tidak terlalu memperhatikan hal ini. Namun, wajar untuk memikirkannya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis di awal usia 20-an. Di usia muda, dia mengalami pasang surut kehidupan. Dia juga telah menjadi korban kekerasan siber selama lebih dari setahun. Tekanan mental yang hebat. Dalam lingkungan seperti itu, dia belum sepenuhnya hancur, dan dia dianggap relatif kuat. Tetapi wanita pada akhirnya rapuh. Di tengah malam, dia juga akan mulai meragukan hidupnya. Mengapa dia harus menanggung pelecehan dan penghinaan seperti itu? Apa kesalahannya? Hanya saja dia tidak ingin diatur oleh aturan yang tidak terucapkan. Mengapa semua orang akhirnya memanggilnya selir? Meskipun ketidakbersalahannya telah terbukti sekarang, beberapa orang masih berpegang teguh pada noda ini. Seolah-olah memaku dirinya ke tiang rasa malu. Tidak bisa menghapusnya seumur hidup. Apakah masyarakat adil padanya? Dahulu, dia adalah gadis kecil yang sangat polos, penuh harapan dan kerinduan akan kehidupan. Senyum di wajahnya secerah bunga. Namun sekarang, senyumnya semakin jarang terlihat. Bahkan dengan uang yang tak terhitung jumlahnya dan dukungan Chen Yuan, dia masih merasa hampa dan kesepian, dan hatinya selalu kosong. Dia tidak bisa lebih bahagia lagi. Menghadapi kekejaman masyarakat, semakin tua seseorang, semakin mati rasa dia. Pada akhirnya, semua ketekunan dapat dikorbankan demi kehidupan. Satu-satunya kebahagiaan bagi orang dewasa adalah menghasilkan uang. Tidak ada harapan dan kerinduan lain. Gao Xuanyin memang menderita depresi, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya kepada orang lain. Sistem, perkuat Gao Xuanyin. Chen Yuan berkata dalam hati. Ding. Peningkatan ini membutuhkan 10 poin peningkatan dari host, mohon konfirmasi apakah sudah ditingkatkan. Konfirmasi. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Saat ini, Chen Yuan telah menutupi pipi Gao Xuanyin dengan kedua tangannya. Gao Xuanyin hanya merasakan arus hangat yang berasal dari tangan Chen Yuan. Itu mengejutkan seluruh jiwanya. Pipi yang masih sakit, sepertinya telah sepenuhnya hilang di bawah sentuhan Chen Yuan. Aliran panas itu seperti pencerahan. Cairan itu mengalir dari atas kepalanya dan membanjiri seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Rasa malu sekaligus gembira. Dia pikir itu adalah reaksi fisiologis. Ternyata kontak intim antara pria dan wanita benar-benar membuat orang bahagia secara fisik dan mental. Tampaknya bahkan tubuh yang lelah pun menjadi jauh lebih rileks. Seluruh tubuhnya sangat transparan. Sangat keren. Benar-benar nyaman. Bukan hanya kenyamanan fisik, tetapi juga kenyamanan spiritual. Nama. Gao Xuanyin. Penampilan, 9,6 poin, kecantikan fenomenal. Tubuh, 9,5 poin, sosok iblis. Kesehatan, 9,1 poin, kondisi normal. Ketika Chen Yuan melepaskan pipi Gao Xuanyin, seluruh tubuhnya hampir terstunet. Gao Xuanyin, yang telah mencapai skor kecantikan 9,6 poin, sangat cantik. Dia awalnya memiliki temperamen yang halus dan indah, tetapi itu diperbesar puluhan kali lipat dalam sekejap. Terlihat halus dan seperti asap. Benar-benar seperti Dewa Sembilan Langit yang turun ke bumi. Dengan temperamen dan penampilan seperti itu, sungguh sayang jika ia bukan seorang bintang wanita. Meskipun ia sudah sangat cantik sebelumnya, tidak semua artis wanita di industri hiburan lebih cantik darinya. Lagi pula, ada begitu banyak siswa yang mengikuti tes seni, dan meskipun kecantikan terbaik itu langka, mereka tidak terlalu langka jika mereka terpilih dari seluruh negeri. Tapi sekarang, Gao Xuanyin setelah semakin kuat. Di lingkaran hiburan yang penuh dengan kecantikan, dia jelas termasuk yang terbaik dari yang terbaik. Kecantikan yang fenomenal. Kesempurnaannya seolah tak ada sedikit pun kekurangan pada tubuhnya. Alisnya seperti gunung yang jauh, semangatnya seperti masa muda, dia anggun dan menawan, otot-ototnya seperti lemak yang lembut, dia benar-benar cantik memukau. Kakak Chen Yuan, bisakah kau tidak pergi hari ini? Gao Xuanyin menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut. Keesokan paginya. Berita gosip Chen Yuan semakin intens. Tepat pada saat ini. Mengenai Seoul Pharmaceutical Group, 2 obat baru yang baru saja dikembangkan telah langsung menjadi berita internasional. Hampir menarik perhatian seluruh dunia. Menurut para ahli penelitian virus tingkat akademisi nasional, 2 obat baru yang dikembangkan oleh Seoul Pharmaceutical Group dapat disebut sebagai kabar baik dunia. Salah satu obat baru tersebut dapat secara efektif mengobati AIDS dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh sendiri. Obat baru lainnya memiliki efek terapeutik yang baik pada sebagian besar kanker dan penyakit pembengkakan.
Dengan obat ini, di masa depan, harapan hidup rata-rata manusia di seluruh dunia akan meningkat lebih dari 5 tahun. Begitu laporan ini keluar, seluruh negeri gempar. Dunia terkejut. Tampaknya tidak ada yang menyangka bahwa AIDS, yang telah menjadi masalah bagi para ahli medis di seluruh dunia selama beberapa dekade, benar-benar telah ditaklukkan. Tidak hanya itu, Seoul Pharmaceutical Group bahkan telah mengembangkan obat khusus untuk kanker. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan, ini juga merupakan keajaiban dalam sejarah kedokteran. Pada awalnya, semua orang mengira bahwa perusahaan ini hanyalah cangkang kosong tanpa latar belakang sama sekali, dan hanya mengandalkan efek khusus virus G untuk menghasilkan uang. Tetapi situasi ini tidak akan berlangsung lama. Dengan berakhirnya epidemi, Seoul Pharmaceutical Group pasti akan kesepian. Tetapi siapa tahu? Gelombang keresahan, gelombang kebangkitan lagi. Dengan dua obat baru ini, nilai pasar Seoul Pharmaceutical Group langsung meroket. Beberapa ahli memperkirakan bahwa jika Seoul Pharmaceutical Group melakukan penawaran saham perdana IPO sekarang, nilai pasarnya kemungkinan akan melebihi $1 triliun AS. Menjadi grup terbesar di dunia yang mampu bersaing dengan Apple. Berita ini bahkan muncul di Global Daily. Berita CCTV dan wawancara Coca-Cola semuanya berfokus pada pujian untuk Seoul Pharmaceutical Group. Ini adalah kebangkitan perusahaan nasional. Ini juga merupakan kabar baik bagi semua pasien penyakit manusia. Berita yang menggemparkan ini langsung mengalahkan berita gosip di industri hiburan. Dibandingkan dengan berita tentang peristiwa global besar, gosip tentang pemukulan Chen Yuan sama sekali tidak layak disebutkan. Tetapi kali ini, sebuah gosip menimbulkan kehebohan di kalangan netizen di seluruh negeri. Pemimpin di balik layar Seoul Pharmaceutical Group ternyata adalah Presiden Yan. Dia benar-benar memonopoli 50,00% saham Seoul Pharmaceutical Group. Nilai pasar Seoul Pharmaceutical Group melebihi $1 triliun AS. Bukankah itu berarti nilai total rokok melebihi 5.000 miliar dolar AS? Bab 625. Tentu saja, ini hanyalah perkiraan. Lagi pula, Seoul Pharmaceutical Group belum dipasarkan, dan dua obat baru saat ini baru saja mulai diproduksi dan belum sepenuhnya populer. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh di masa depan. Namun demikian, ini juga berarti Yan Zong kemungkinan akan menjadi orang terkaya di dunia. Sungguh menakutkan. Dia baru berusia 22 tahun, dia akan menjadi orang terkaya di dunia. Terlalu berlebihan, bukan? Dan dia tidak hanya memiliki Seoul Pharmaceutical Group, dia juga memiliki Feidun Capital, Big Chat TV, Ruoyuan Pharmaceutical Group, Sai Technology, Sai Charity Foundation, termasuk Liu App, dan dia juga memiliki sejumlah besar saham. Di antaranya, industri yang terlibat meliputi konstruksi medis, real estate, organisasi amal, teknologi seluler, media siaran langsung, dan bahkan platform e-commerce sedang dibangun. Semuanya tercakup. Seberapa besar ambisi orang ini? Ada banyak diskusi online. Chen Yuan tidur sampai pagi selama 10 tahun sebelum bangun. Melihat bunga plum di spray, aku tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kegilaan semalam. Gao Xuanyin mandi di kamar mandi. Aku merasa kakinya lemas dan tak bisa berjalan. Tapi kelelahan fisik itu membawa kepuasan spiritual yang luar biasa, dan seluruh tubuhku terasa sangat puas. Akhirnya berhenti merokok. Benar-benar gembira. Bahkan bernyanyi di kamar mandi. Sudah lama aku tidak sebahagia ini. Intinya adalah Chen Yuan adalah seseorang yang dia sukai. Lakukan apa yang kau sukai dengan orang yang kau sukai, dan kau tidak akan menyesalinya. Sepertinya tubuh dan pikiran bersatu, seperti susu dan air dalam harmoni. Kakak Chen Yuan, kita masih harus pergi ke lokasi syuting hari ini, jadi bangun dan mandilah. Oke. Chen Yuan menegakkan tubuh, bangun dari tempat tidur, dan berjalan ke kamar mandi. Cuci muka. Sikat gigi. Sekalian mandi. Kakak, aku akan meninggalkan hotel dulu, lalu kau bisa keluar nanti. Mari kita pergi ke lokasi syuting secara terpisah setelah beberapa saat. Oke, kata Gao Xuanyin tiba-tiba. Apa? Saudaraku, jangan salah paham, kau adalah pahlawan nasional. Jika kau keluar dari hotel bersamaku, jika kau tertangkap paparazi, Yan Zong dan aktris itu keluar masuk hotel, itu akan sangat berdampak pada reputasimu. Kata Gao Xuanyin dengan wajah serius. Terlihat jelas bahwa apa yang dikatakannya berasal dari lubuk hatinya. Jika itu aktris lain, aku berharap bisa terlibat dalam skandal dengan Tuan Yan. Status Chen Yuan bisa sepenuhnya menjadi modal mereka untuk pamer. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Chen Yuan mengangguk. Dia tidak takut terbongkar, tetapi terutama karena dia khawatir rekan-rekan penjilatnya yang lain akan berpikir buruk. Gao Xuanyin baru muncul di lokasi syuting pukul 12 siang. Saat dia muncul, banyak orang di kru terkejut sejenak. Hei! Kakak Xuanyin,
kau sepertinya menjadi lebih cantik, kata seorang aktris dengan terkejut. Benarkah? Bagaimana mungkin? Benar, sialan, sangat cantik, sangat berseri-seri, apa yang terjadi? Kakak Suanyin, merek produk perawatan kulit apa yang kau gunakan? Temperamenmu telah berubah begitu banyak, dan kulitmu sangat bagus. Kulitmu sangat lembut sehingga air bisa diperas keluar. Bisakah kau merekomendasikannya padaku juga? Terjadi banyak diskusi. Benar-benar terasa sedikit luar biasa. Wajah Gao Suanyin masih bengkak kemarin. Hari ini sudah pulih sepenuhnya dan bahkan sedikit lebih cantik dari sebelumnya. Mungkinkah itu karena cinta? Jangan tanya, aku tidak menggunakan produk perawatan kulit merek khusus, hanya toner biasa. Gao Suanyin juga merasa aneh. Mengapa semua orang berpikir dia menjadi lebih cantik hari ini? Benarkah hubungan intim antara pria dan wanita dapat memperbaiki warna kulit, menutrisi diri, dan membuat orang lebih muda dan lebih cantik? Apakah ini peran rekonsiliasi Yin dan Yang? Sepertinya aku perlu meminta kakakku untuk lebih memanjakanku di masa depan. Sebentar lagi. Yang Si Chen mendekat. Tuan Gao, sepertinya Anda pulih dengan baik hari ini. Tuan Yan, apakah dia setuju untuk memainkan peran utama dalam film? Tanya Yang Si Chen dengan tenang. Tentu saja dia tahu kemana Yan selalu pergi tadi malam. Dia memberitahuku nomor kamarnya. Ya, kakak Chen Yuan telah setuju untuk memainkan peran utama. Baguslah. Meskipun Tuan Yan hanyalah seorang amatir dan belum pernah belajar akting profesional, itu tidak masalah. Aktor sejati belajar dari kru. Ketenaran dan pengaruhnya jauh melampaui Xiao Yishan. Selama kita mengajar dengan hati-hati, pendapatan box office film ini seharusnya tidak buruk. Tentu saja, Yang Si Chen memiliki ide lain. Seandainya Yan selalu memainkan peran utama. Bahkan jika pendapatan box office benar-benar anjlok, tidak perlu dia disalahkan. Selalu ada asap di depan, dan kerugian lebih dari 1 miliar bukanlah masalah besar. Berita hari ini sudah diliput. Tembakau berada di Seoul Pharmaceutical Group, dengan kepemilikan saham 50,00%. Perusahaan ini saat ini menarik perhatian dunia. Sangat mungkin akan memicu revolusi medis dan menjadi grup farmasi terbesar di dunia. Begitu go public saat itu, Anda benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Segera, Chen Yuan juga datang ke lokasi syuting. Dia makan stik adonan goreng dan susu kedelai. Ngomong-ngomong, saya menemukan kursi dan makan semangkuk mie kering panas. Sistem, perkuat kemampuan akting saya. Ding. Karena pembawa acara sudah memiliki kemampuan akting, tidak perlu mengisi poin peningkatan kemampuan tambahan untuk peningkatan ini. Pengingat. Perkuat kemampuan akting, setiap kali pembawa acara menggunakan 1 poin penguatan, Anda bisa mendapatkan 5 tahun pengalaman akting. Kalau begitu perkuat lagi dengan 9 poin. Ding, 9 poin peningkatan dapat memberikan pengalaman akting selama 45 tahun kepada pemilik karakter. Karena pemilik karakter mahir berakting, setelah peningkatan ini, pengalaman aktingnya akan mencapai sekitar 65 tahun. Bolehkah saya meminta pemilik karakter untuk mengkonfirmasi peningkatan ini? Konfirmasi. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Nama. Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 77 kg. Kekuatan, 135. Konstitusi, 135. Semangat, 135. Kelincahan, 135. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status, melampaui batas kemampuan tubuh manusia. Poin penguatan tersisa, 70 poin. Keterampilan. Kedokteran, dokter ajaib level 100 bola basket LV80 piano LV70 memasak LV65, akting LV20 tari LV50 bertarung LV20 menggambar LV5, menyanyi level jiwa go profesional 9 dan biola level jiwa, bahasa Inggris level penuh bahasa Rusia LV5, bahasa Prancis LV5, bahasa Korea LV5 kamuflase dan laten LV5, manajemen bisnis LV5 kemahiran kode Morse LV35 kemahiran peretasan LV5 kemahiran seni T LV5 kemahiran alkohol merah LV5 kemahiran perdagangan saham LV5, desain busana LV10, desain perangkat lunak LV10 kemahiran matematika LV. Seketika itu juga, pengetahuan tak terhitung tentang keterampilan akting membanjiri pikiran Chen Yuan. Seorang seniman pertunjukan sejati. Setiap pandangan, setiap gerakan, dan setiap ekspresi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yang dapat mengungkapkan makna yang sama sekali berbeda. Akting bukan hanya untuk pembuatan film. Keterampilan ini dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan dan menyentuh semua aspek. 65 tahun pengalaman akting secara langsung mengangkat Chen Yuan ke puncak. Akting yang sesungguhnya.
Itu merasuk ke dalam jiwa. Anda dapat sepenuhnya mencapai tujuan bahwa Anda berbohong di depannya, tetapi dia tidak meragukan Anda. Sialan, bagaimana menurutmu keterampilan ini adalah keterampilan magis bagi para bajingan untuk merayu perempuan, dan ini paling cocok untuk menipu perempuan. Bab 626. Bos, kenapa Anda tidak datang dan mencoba peran ini dulu? Ini naskahnya. Nanti saya jelaskan makna dasar dari penampilan ini. Bos, bisakah Anda meluangkan waktu 1 jam untuk melafalkan dialog ini? Yang Si Chen datang dan memberikan naskah kepada Chen Yuan. Hanya dalam 1 halaman, dialognya tidak lebih dari 50 kalimat. Anda menyuruh saya menghabiskan 1 jam untuk melafalkannya. Siapa yang Anda remehkan? Tidak perlu, saya sudah menghafal baris ini. Siapa penulis skenario ini? Dialog di baris ini sangat umum, tanpa kedalaman. Saya akan merevisinya dan bawakan saya pena. Chen Yuan menyilangkan kakinya dan mulai bertanya langsung. Yang Si Chen tersenyum kecut. Akhirnya, apa yang paling dia khawatirkan terjadi? Sebagai aktor profesional, hal terakhir yang seharusnya Anda pertanyakan adalah naskah yang ditulis oleh penulis skenario. Para profesional melakukan hal-hal profesional. Karena saya seorang penulis skenario profesional, bukankah mungkin untuk menulis tanpa aktor seperti Anda? Jika Anda diminta untuk melafalkannya, Anda akan melafalkannya. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Ketika seorang aktor menyampaikan pendapatnya sendiri dan memodifikasi naskah penulis skenario, ini adalah bentuk penghinaan terhadap penulis skenario dan sutradara. Jika orang lain yang melakukannya, mereka akan langsung mengajukan tuntutan yang berlebihan begitu mereka datang. Anda takut langsung lolos tanpa perlu audisi. Tapi Chen Yuan adalah bosnya, dan dia juga seorang investor. Apakah Anda seorang pekerja yang berani tidak mematuhi perintah bos? Siapa yang tidak mau melakukannya? Baik, bos. Yang Si Chen membawa pena dengan wajah pusing. Saya hanya berharap Chen Yuan tidak terlalu banyak mengubahnya. Kalau tidak, apakah film ini masih bisa difilmkan? Chen Yuan, yang mengambil pena, mulai menggores dan menulis untuk memodifikasinya. 10 menit kemudian, naskah tersebut pada dasarnya telah diubah hingga tak bisa dikenali lagi. Awalnya, Yang Si Chen pusing, tetapi ketika dia benar-benar melihat naskah baru itu, dia langsung terkejut. Ada perasaan gembira. Tak disangka, setelah sedikit modifikasi dialog, film ini terasa lebih menarik. Para aktor mengekspresikan ketegangan yang lebih besar, lebih eksplosif, dan lebih berlapis melalui kosakata yang benar-benar baru. Tidak hanya itu, modifikasi Chen Yuan juga membuat ringkasan detail dari beberapa hal yang sangat penting seperti latar, suasana, dan bahasa kamera. Kemampuannya untuk mengendalikan naskah tampaknya jauh lebih kuat daripada sutradara. Ini terlalu arogan, kan? Bos, apa jurusan Anda? Yang Si Chen tak kuasa bertanya dengan penasaran. Jurusan sastra. Oh, jadi begitu, pantas saja Anda berkembang begitu pesat, itu sebenarnya profesi lama. Tentu saja, penampilan spesifiknya baru akan diketahui setelah pertunjukan dipentaskan. Bos, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dialognya. Kita akan menggunakan teleprompter, dan akan ada sulis suara nanti, jadi Anda hanya perlu memahami alur ceritanya. Saya memahami arahan umumnya, tatapan mata saya tepat, dan kemampuan akting saya setara dengan Tuan Gao, lakukan saja di level ini. Tentu saja, ekspresi wajah tidak boleh terlalu berlebihan. Bahkan banyak aktor profesional pun akan mengalami masalah berakting terlalu keras. Ini sebenarnya sangat memalukan. Penampilan harus natural. Ini yang terpenting. Yang Si Chen menekankan. Oke, jangan banyak bicara, langsung saja kita mulai. Aku tidak perlu sulis suara, aku akan menggunakan suara aslinya, dan teleprompter juga dihilangkan, yang akan memengaruhi penampilanku. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan percaya diri. Kulit kepala Yang Si Chen merinding. Teknisi pencahayaan, juru kamera, penata properti, termasuk aktor lainnya, semuanya mulai merasakan kulit kepala mereka geli. Bukannya aku tidak percaya padamu, Tuan Yan. Intinya ke orang awam, dan kau akan menemukan berbagai macam operasi pertunjukan begitu kau datang. Tetap saja harus bekerja sama. Orang awam biasanya membimbing orang dalam. Ini benar-benar sulit bagi semua orang. Kalau begitu mari kita mulai. Kata Yang Si Chen dengan berani. Tak lama kemudian, properti pencahayaan sudah siap dan para fotografer sudah berada di tempatnya. 1, 2, 3, aksi. Saat kamera dinyalakan, mata Chen Yuan langsung berubah. Menjadi sangat acuh tak acuh. Dalam adegan ini, pertengkaran sengit terjadi antara pemeran utama wanita dan pria. Tetapi pertengkaran dalam adegan ini mengandung 3 makna yang berbeda. Tentu saja,
pemeran utama wanita memainkan adegan-adegan terpenting, dan pemeran utama pria hanya berperan sebagai pendukung dengan ekspresi. Anda hanya perlu mengikuti ritme Gao Xuanyin. Gao Xuanyin telah berlatih adegan ini tidak kurang dari puluhan kali, jadi dia tentu saja sudah hafal di luar kepala. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Chen Yuan. Mungkin dia bahkan tidak menghafal dialognya. Dia sedikit khawatir. Tapi tidak masalah, santai saja, semua orang dibina secara perlahan dari pendatang baru. Tapi, tak seorang pun menyangka. Setelah pertunjukan sebenarnya, situasinya berbalik. Tatapan dari Chen Yuan, atau bahkan hembusan napas, mulai membuat suasana adegan menjadi bermartabat. Tampaknya auranya sendiri benar-benar dapat mengubah lingkungan. Hanya beberapa kata dialog. Gao Xuanyin berubah dari pemandu menjadi yang dipandu. Napas, ritme, mata, ekspresi, termasuk ekspresi dialog, emosi yang disampaikan tidak hanya sangat eksplosif, tetapi juga sangat alami. Anda tidak akan tahu itu akting sama sekali. Chen Yuan membelakangi penonton. Dengan tegas mengendalikan setiap ritme. Cahayanya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Ketika pertunjukan selesai, sutradara bahkan lupa mengucapkan, klik. Apakah ini benar-benar pertama kalinya Tuan Yan berakting? Sial, ini jelas drama lama, terlalu kuat. Ya, adegan ini sebenarnya cukup sulit. Tidak ada jejak akting, dan semuanya digantikan dalam sekejap. Terlebih lagi, penampilan Tuan Yan tampaknya menggambarkan karakter dengan lebih jelas. Aktingnya sangat alami, sungguh luar biasa, bukan hanya memuaskan, tapi melampaui ekspektasi. Tiba-tiba, semua aktor yang hadir mulai membicarakannya. Alasan utamanya adalah Gao Xuanyin dan Xiao Yishan pernah syuting adegan ini sebelumnya. Butuh lebih dari pengambilan gambar sebelum sutradara merasa puas. Adegan ini saja membutuhkan waktu 2 hari untuk syuting. Dengan contoh sebelumnya. Kemudian bandingkan dengan kemampuan akting Chen Yuan. Astaga! Perbedaannya sangat besar. Perbedaannya terlalu besar. Kemampuan akting Xiao Yishan mungkin tidak sebanding dengan kemampuan akting Tuan Yan. Tuan Yan baru saja menghafal dialognya, sepertinya butuh lebih dari 10 menit. Dia tidak hanya menghafalnya, tetapi juga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang karakter. Ingatannya dan kemampuannya untuk memahami dan mengekspresikan sangat kuat. Dia benar-benar aktor alami. Aku memang ditakdirkan untuk menjadi aktor seperti ini. Dasar bodoh, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan seorang aktor, bahkan jika dia seorang superstar, menghasilkan miliaran adalah yang terbaik. Lihat berapa banyak yang dihasilkan Yan Zong dalam satu proyek. Menjadi aktor hanya untuk bersenang-senang, dan orang-orang tidak peduli apakah mereka makan atau tidak. Makan semangkuk nasi ini. Mungkin, ada tipe orang yang menjadi aktor dalam kehidupan nyata, dan tidak ada yang tahu wajah aslinya. Kemampuan akting Tuan Yan sangat alami, yang menunjukkan bahwa dia telah berakting berkali-kali dalam hidupnya, dan auranya bahkan lebih baik. Sialan, tidak ada yang tahu wajah asli Tuan Yan, dia pasti orang yang sangat terkenal. Terserah Anda untuk mengatakan bahwa kota ini tidak dalam, dan orang-orang dapat bermain-main dengan sekelompok konsorsium. Kota ini tidak dalam, bisakah mereka menyelesaikan begitu banyak penyebaran strategis komersial? Bab 627. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Syuting selanjutnya. Semua orang benar-benar memandang Chen Yuan dengan berbeda. Di masa lalu, orang lain harus syuting belasan kali sebelum lulus 1 kali, tetapi dia pada dasarnya lulus hanya dengan 1 kali. Dan kecepatan dia melafalkan dialognya sangat luar biasa cepat. Orang lain membutuhkan waktu sehari untuk melafalkan dialog. Dia bisa melakukannya dalam sekejap. Bisa dibilang 10 baris dialog dalam sekejap, tidak pernah lupa. Dia juga memiliki pemahaman yang sangat unik tentang karakter. Bahkan dalam beberapa pekerjaan, dia menggantikan sutradara. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang seluruh proses syuting, dan dia bisa mendapatkan semua poin dengan tepat. Bahkan pemeran lainnya pun mengalami masalah. Sutradara tidak tahu bagaimana cara menyutradarai. Dengan petunjuk santai Chen Yuan, aktor dapat langsung memahami di mana letak masalahnya. Seolah-olah dia benar-benar bukan pendatang baru. Dia adalah pemain drama super senior yang telah berada di lokasi syuting selama beberapa dekade. Selama Chen Yuan berada di lokasi syuting, kemajuan syutingnya dalam 1 hari hampir dapat dibandingkan dengan kemajuan syuting Xiao Yishan selama 1 bulan. Semua masalah bukanlah masalah baginya. Terlebih lagi, dia bahkan bisa melakukan pasca produksi. Teknologi komputernya bisa disebut tingkat master. Film ini awalnya dijadwalkan untuk dirilis selama festival musim semi di akhir tahun. Tetapi karena Xiao Yishan memperlambat kemajuannya, agak terlambat untuk mengejar tugas syuting, dan saya harus menyisihkan waktu untuk promosi.
Saya pikir penjualan selama festival musim semi seharusnya tidak mungkin. Tapi sekarang, efisiensi kerja Tuan Yan sangat luar biasa, mungkin hanya butuh setengah bulan untuk menyelesaikan syuting film ini. Saudara Chen Yuan, Anda benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka tugas syuting hari ini akan berjalan semulus ini, kata Gao Xuanyin dengan kagum. Ya, sepertinya kesuksesan Anda, Tuan Yan, bukanlah kebetulan. Anda terlihat sinis di permukaan, tetapi Anda telah mencapai puncak dalam hampir segala hal. Ambil contoh pembuatan film. Ini sama sekali bukan pekerjaan Anda, tetapi Anda tetap melakukan pekerjaan ini dengan sangat maksimal, hampir mencapai hasil yang sempurna, dan Anda sangat ketat pada diri sendiri, jadi dapat dipahami bahwa Anda juga memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada diri sendiri dalam aspek lain. Aktris pendukung kedua, Ouyang Ling, juga berkata dengan perasaan yang terpancar di wajahnya. Ada kekaguman yang tak tertandingi di matanya. Aktris-aktris lain di lokasi syuting semuanya memiliki mata berbinar. Yan Zong tidak hanya menaklukkan mereka dengan uang. Dia juga menaklukkan mereka dengan kekuatan. Hanya mereka yang benar-benar mampu yang bisa membuat orang mengagumi dari lubuk hati mereka. Tuan Yan sangat tampan. Jika Tuan Yan bersedia mengaturku tanpa kata-kata, aku pasti akan bersedia. Apakah kamu takut memikirkan hal-hal yang tidak penting? Ini bukan giliranmu untuk mengantre. Benar, aku merasa terjebak oleh aturan tak terucapkan Tuan Yan. Itu bukan disebut aturan tak terucapkan. Mungkin kita memanfaatkannya. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidur dengan Tuan Yan. Aku takut aku bisa memamerkannya di lingkaran pertemanan selama setahun. Lebih dari 1 tahun, apalagi 3 tahun. Dewa pria seperti itu tidak ingin bertahan selamanya, jika dia bisa tidur dengannya untuk 1 malam saja, dia akan menghasilkan banyak uang. Beberapa aktris membicarakannya. Kata-kata mereka cukup berani. Kebetulan Yang Si Chen lewat. Kewaspadaan seketika. Sepertinya sudah waktunya untuk mengingatkan bos, terlalu berbahaya jika begitu banyak artis wanita tidur dengannya. Tapi ada begitu banyak wanita cantik di lokasi syuting. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswi sekolah seni yang baru lulus atau belum lulus. Semuanya sangat menarik. Hanya saja dia tidak memiliki banyak kualifikasi dan ketenaran, jadi dia hanya bisa memainkan peran yang tidak penting dalam kru. Sedikit lebih baik daripada akting kelompok. Setidaknya identitas dan nama, dan beberapa dialog. Untuk naik pangkat, mereka bisa menggunakan cara apapun. Sebagai sutradara, Yang Si Chen sering merasakannya. Bukannya sutradara seperti mereka ingin secara diam-diam mengatur artis wanita, tetapi para artis wanita ini telah berinisiatif mengirim mereka ke pintu mereka. Bahkan berbaris untuk mendekati Anda. Lagi pula, siapa yang ingin aturan yang tidak diucapkan? Akhir-akhir ini, benar-benar terlalu banyak artis wanita yang rela mengorbankan tubuh mereka demi ketenaran dan kekayaan. Waktu berkedip. Baru 3 hari berlalu. Selama 3 hari terakhir, Chen Yuan tinggal di lokasi syuting dan berakting bersama Gao Xuanyin. Proses syuting berjalan sangat cepat. Hanya dalam 3 hari, Chen Yuan berhasil mengejar ketertinggalan syuting Xiao Yishan yang memakan waktu 3 bulan. Ia benar-benar menggantikan peran-perannya sebelumnya. Sekitar pukul 5 sore, Yue Ningxuang datang ke lokasi syuting. Penampilannya langsung disambut sorak-sorai dari kerumunan. Sial! Itu Tuan Yue, dan Tuan Yue ada di sini. Bulan apa ini? CEO Yue yang mana? CEO utama Feidun Capital. CEO Yue Ningxuang yang bertanggung jawab atas proyek-proyek senilai ratusan miliar. Kau salah, nilai pasar proyek perencanaan kota film dan televisi sudah melebihi 1 triliun yuan, seharusnya bos triliun yuan. Aku sampai terpukau, sosok yang luar biasa, kenapa dia terlihat begitu muda dan cantik. Tepat ketika sekelompok orang membicarakannya, Yue Ningxuang datang menemui Chen Yuan. Baru 2 hari ini, Yue Ningxuang merilis pesan kepada media publik dan mengeluarkan laporan keuangan Feidun Capital. Hal itu menyebabkan banyak media terkejut, dan masyarakat pun terpukau. Di tengah gelombang restrukturisasi, Feidun Capital masih memiliki likuiditas sebesar 2.000 miliar yuan. Ini membuat banyak netizen terkejut. Siapa sangka fondasi Feidun Capital begitu kuat? Siapa yang menyangka rantai modal Feidun Capital akan putus? Aku akan mencelakakanmu. Sungguh menyebalkan. Banyak orang yang membeli rumah hanya karena kebutuhan, dan tidak ada batasan kebijakan. Mereka memenuhi syarat untuk membeli rumah. Tetapi atas hasutan orang-orang dengan motif tersembunyi di internet, saya bersikeras untuk meminta pengembalian dana. Sepertinya Anda bisa menghasilkan banyak uang dengan pengembalian dana. Mereka dengan senang hati mengembalikan rumah itu. Feidun Capital benar-benar bersih dan rapi dalam melakukan sesuatu. Jika Anda menginginkan pengembalian dana, itu akan dikembalikan kepada Anda. Mereka tidak akan pernah memaksa atau menahan Anda.
Namun hari ini, dengan bantuan Seoul Pharmaceutical Group, dengan 2 obat baru yang revolusioner, kesempatan untuk menjadi berita dunia. Feidun Capital akhirnya tidak lagi mentolerirnya. Dengan bantuan Dongfeng, saya mengeluarkan data laporan keuangan perusahaan. Kemudian, seluruh internet meledak. Pemuda yang baru saja melakukan pengecekan hampir sangat marah hingga muntah darah. Feidun Capital memiliki likuiditas 2.000 miliar. Masih dengan premis tanpa pinjaman bank. Ini berarti bahwa proyek kota film dan televisi sangat stabil, dan tidak mungkin untuk menggoyahkannya. Semua rencana pembangunan secara bertahap berada di jalur yang benar. Seoul Pharmaceutical Group juga merupakan bagian dari Tobacco Corporation, yang berarti bahwa begitu obat baru diluncurkan, Tobacco Corporation akan memiliki aliran pendanaan yang stabil, dan proyek kota film dan televisi akan segera terwujud. Baru saja saya memposting berita ini. 20 properti pra-penjualan langsung melonjak dalam sekejap. Telepon departemen penjualan berdering terus-menerus. Tapi kali ini, Anda tidak bisa membeli properti ini dengan harga sebelumnya. Saya agak menyesal sekarang karena tidak membeli rumah di kawasan film dan televisi lebih awal. Tahukah Anda bahwa harga pra-penjualan properti di kawasan film dan televisi hari ini telah naik menjadi? Saya rugi besar. Saya sangat menyesal. Saya baru saja check out minggu lalu. Saya mendapatkan kembali uang muka dan untung. Saya pikir itu menguntungkan, tetapi sekarang harganya melonjak menjadi dalam sekejap. Saya mau muntah darah, dulu saya bisa membelinya seharga flat, tetapi sekarang harganya. Anda mungkin tidak bisa membeli. Jika Anda ingin membelinya, cepatlah. Kalau tidak, setelah beberapa saat, saya khawatir harganya akan langsung naik lebih dari. Bab 628. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Bos, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Kata Yue Ningsuang. Mari kita bicara di ruang tamu. Chen Yuan mengangguk. Membawa Yue Ningsuang ke ruang tamu. Dia tidak tahu apa-apa tentang kenaikan harga properti di kota film dan televisi. Terutama tidak terlalu memperhatikannya. Saya telah berkonsentrasi pada syuting akhir-akhir ini, bagaimana saya bisa punya waktu untuk memperhatikan hal-hal yang berantakan ini. Bukan dia yang memutuskan apakah harga rumah akan naik atau tidak, itu ditentukan oleh pasar. Pasar berpikir bahwa rumah di tempat Anda akan sangat berharga di masa depan, dan harga rumah pasti akan naik. Jika pasar berpikir rumah Anda tidak berharga, tentu saja tidak akan naik, dan bahkan mungkin turun. Baru-baru ini, banyak blogger internet telah melakukan analisis umum tentang struktur populasi Tiongkok. Meskipun negara telah membuka kebijakan 2 anak, semakin sedikit anak muda yang bersedia memiliki anak. Tingkat kesuburan terus menurun. Dapat menyebabkan penurunan populasi di masa depan. Begitu populasi menurun, akan ada lebih sedikit pembeli, dan harga rumah akan anjlok di masa depan. Prediksi seperti itu memang sangat masuk akal. Tetapi masalahnya adalah, meskipun Anda tahu bahwa populasi akan menurun di masa depan, harga rumah masih belum turun, tetapi terus meroket. Terutama di kota-kota besar dan menengah. Selama itu adalah properti yang bagus, pasokannya masih terbatas. Pada dasarnya tidak ada rumah yang tersedia. Mereka yang memiliki rumah tidak akan membiarkan harga rumah turun. Kebetulan orang-orang ini menguasai sebagian besar sumber daya masyarakat. Jadi, berpikir untuk membeli rumah setelah harga rumah turun, Anda mungkin hanya berangan-angan. Kecuali jika ide membeli rumah dan menikah dapat diubah sepenuhnya. Tunggu sampai suatu hari wanita itu setuju untuk menyewa rumah dan menikah. Jika tidak, Anda hanya meminjam uang, dan Anda harus membeli rumah ini meskipun Anda memiliki hutang selama puluhan tahun. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menikah. Tentu saja, beberapa orang pasti akan mengatakan bahwa tidak menikah dan tidak membeli rumah adalah masalah besar. Bukankah menyenangkan menjadi lajang? Tidak bisakah aku tinggal di kampung halamanku di pedesaan? Mengapa aku harus pergi ke kota besar? Kamu benar. Mengapa kamu buru-buru pergi ke kota besar? Karena perempuan menyukai kemakmuran kota besar, orang-orang tidak ingin kembali ke pedesaan setelah melihat kehidupan nyaman di kota. Apakah salah jika orang mengejar kehidupan bahagia mereka sendiri? Mereka benar. Setiap orang berhak memilih kehidupan mereka sendiri. Namun, sumber daya perempuan di daerah pedesaan dan kota kecil terlalu sedikit. Lagi pula, laki-laki tetap harus pindah ke kota besar. Hanya kota besar yang menawarkan lebih banyak pilihan dan bertemu perempuan yang lebih baik. Untuk bertemu perempuan yang lebih baik, Anda harus menetap di kota ini, dan Anda tidak bisa menghindari mimpi buruk membeli rumah pada akhirnya. Ini adalah lingkaran setan. Tidak ada solusi sama sekali. Bos, ini laporan keuangan terbaru grup. Baru 2 hari yang lalu, setelah likuiditas grup kita terungkap, situasi perusahaan langsung berbalik.
Kebanyakan orang di internet sekarang tahu bahwa Anda mengendalikan 50,00% saham Seoul Pharmaceutical Group. Hampir memiliki aliran pendanaan yang stabil. Karena itu, proyek kota film dan televisi mulai disukai oleh banyak orang, dan harga rumah telah naik menjadi. Puff! Begitu Chen Yuan menyesap tehnya, dia langsung meludahkannya. Menurutmu berapa harga rumahnya? 15.000, ada yang ingin ditanyakan, bos, tanya Yue Ningsuang. Ada masalah besar. Chen Yuan tampak serius. Harga rumah melonjak hingga 15.000. Bukankah ini berarti Feidun Capital akan menghasilkan banyak uang? Anda telah menghasilkan begitu banyak uang, grup akan mulai beroperasi secara independen, dan bank akan mulai memberikan pinjaman, sepenuhnya mandiri. Dengan cara ini, masih ada lebih dari 8.000 triliun emas yang tersisa di rekening saudaraku. Bukankah tidak mungkin untuk menghabiskannya selamanya? Apa gunanya meminta uang sebanyak itu? Kau tidak bisa menghabiskan semuanya, jadi apa yang kau lakukan dengan uang sebanyak itu? Jika dikatakan bahwa Chen Yuan masih sedikit tertarik untuk menghasilkan uang pada awalnya. Hari ini, setelah dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghabiskan semua uangnya apapun yang terjadi, dia benar-benar tidak ingin menghasilkan uang lagi. Aku hanya ingin menghabiskan uang itu dengan cepat, dan menghabiskan semua 9.000 triliun itu seumur hidupku. Awalnya, dia berinvestasi pada anjing-anjing betina penjilat ini, dan dia tidak berpikir mereka sangat mampu. Merasa seperti pecundang. Tidak terlalu pintar juga. Siapa sangka ada sedikit masalah dengan visinya, jika dia berinvestasi pada satu hal, dia akan berhasil, dan jika dia berinvestasi pada hal lain, dia akan berhasil. Aku merasa semua orang adalah jenius bisnis yang terkubur oleh masyarakat. Nima terdiam. Menjilat anjing bisa menghasilkan uang sebanyak itu, siapa yang akan menghabiskan emas hasil menjilat anjing itu? Bukankah orang bilang sulit menghasilkan uang dalam bisnis? Semua rugi. Kenapa kamu tidak rugi? Harga rumah terlalu tinggi, tidak bisa terus naik, kata Chen Yuan dengan wajah serius. Benar, bos, aku juga berpikir begitu, kau benar-benar telah melihat semuanya, kata Yue Ningsuang dengan kagum. Petik 2 tanda tanya petik 2. Chen Yuan menaruh tanda tanya di dahinya, apa yang kulihat, dan kau mengerti. Bos, memang benar bahwa harga perumahan tidak bisa terus naik dan harus ditekan. Jika harga perumahan naik tanpa pertimbangan, itu mungkin bertentangan dengan kebijakan nasional. Ini baru poin pertama. Poin kedua adalah jika kota film dan televisi ingin mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan baik dalam jangka panjang, harga perumahan harus distabilkan. Jika harga naik terlalu tinggi, atau bahkan naik lebih dari yuan, ambang batasnya akan terlalu tinggi, dan kelas pekerja tidak akan mampu membelinya. Begitu situasi seperti itu terjadi, itu justru akan merugikan perkembangan kota film dan televisi. Hanya ketika orang-orang kelas pekerja ini merasa bahwa jika mereka bekerja lebih keras, mereka mampu membeli rumah, dan setelah beberapa tahun bekerja, mereka dapat mengumpulkan uang muka, barulah mereka akan bekerja keras dan memiliki sedikit harapan. Inilah yang dibutuhkan kota film dan televisi kita saat ini, kata Yue Ningsuang. Chen Yuan terkejut seketika. Apa yang dikatakannya memang cukup masuk akal. Tapi selalu ada sesuatu yang terasa salah. Ambil uangmu, pekerjakan orang-orangmu, gunakan tenaga kerjamu untuk membangun rumah, jual rumah itu kepadamu dengan harga tinggi setelah selesai dibangun, dan minta kamu bekerja untuk melunasi pinjaman, dan membayarnya kembali selama puluhan tahun. Mungkin itulah maksudnya. Chen Yuan tiba-tiba merasa uang yang didapat agak menjijikkan. Hidup anak muda sekarang begitu sulit. Apa yang mereka gunakan untuk menghasilkan uang untuk membeli rumah? Gaji lulusan sarjana 3 hingga 5.000, dan gaji lulusan perguruan tinggi hanya 10 hingga 20.000. Apa yang bisa saya beli? Membeli palu. Tapi itu juga bukan salah pengembang. Lagi pula, harga tanah perkotaan sangat tinggi, jika harga rumah murah, mereka tidak akan bisa menghasilkan uang. Harga tanah yang diperoleh Chen Yuan sangat murah, puluhan kali lebih murah daripada harga tanah perkotaan. Mengapa begitu murah? Karena tanah yang diambilnya awalnya adalah lahan kosong di pedesaan, jadi wajar saja harganya sangat murah. Dia mengelola tempat seperti ini yang bukan tempat tinggal orang, dan merupakan tempat berkumpulnya orang. Tentu saja, ini tidak sama dengan para pengembang yang mengambil lahan di kota. Karena dia membangun kota dengan kekuatannya sendiri. Bisakah harga rumah kita lebih murah lagi? Tanya Chen Yuan. Tidak mungkin lebih murah lagi. Sudah menjadi batas bawah. Itu sama sekali tidak bisa menghentikan antusiasme pembeli rumah, dan tidak bisa ditekan bahkan jika diturunkan. Baiklah, mulai sekarang, proyek real estate dan perumahan di bawah Feidun Capital tidak akan dihitung sebagai area umum. Begitu kata-kata ini keluar, Yue Ningsuang langsung terstunet. Menghapus area bersama,
apakah Anda takut akan menciptakan preseden untuk real estate di negara ini? Bab 629. Keuntungan real estate tidak setinggi sebelumnya. Ini adalah cara menghasilkan uang dengan berbagi area. Jika Anda membatalkan area bersama, harga jual sebuah flat akan turun sekitar 10.000 plus, dan bahkan ratusan ribu lebih rendah untuk apartemen besar. Kerugian ini sepenuhnya ditanggung sendiri. Intinya, Anda tidak membatalkan sebuah rumah, Anda membatalkan semua saham perumahan yang dimiliki oleh Feidun Capital. Di masa depan, mungkin akan ada ratusan ribu unit. Hanya memikirkannya saja membuat bulu kuduk saya merinding. Begitu kios-kios umum ditebang, Anda khawatir ratusan miliar keuntungan akan hilang. Terlebih lagi, pengembangan Feidun Capital tidak akan berhenti. Proyek kota film dan televisi bukanlah akhir. Jika real estate juga dikembangkan di kota-kota lain, apakah kios-kios umum juga harus dibatalkan? Astaga, masalah ini terlalu rumit. Bos, apakah Anda benar-benar ingin membatalkan area kolam renang? Tanya Yue Ling Xuang dengan tercengang. Wajar saja. Harga rumah saat ini sudah cukup tinggi. Berapa banyak anak muda yang tidak mampu membeli rumah, dan kita masih fokus menghasilkan uang dari area bersama. Ini terlalu tidak bermoral. Mulai hari ini, semua proyek real estate di bawah Feidun Capital akan menghapus semua area bersama, dan itu saja. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata tanpa membantah. Saudari Xiao Yue sedikit terdiam. Siapa yang masih membicarakan etika dengan Anda dalam bisnis? Semua orang tidak bersalah. Jika Anda tidak sedikit licik, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang? Apa yang dilakukan Chen Yuan jelas-jelas memberikan uang cuma-cuma. Semua orang dihitung sebagai saham publik, tetapi Anda tidak dihitung. Bukankah Anda dimanfaatkan? Baik, bos. Yue Ling Xuang mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti perilaku Chen Yuan yang memberikan uang, dia tidak akan pernah membantah perintah Chen Yuan. Ketika keluarga Li melatihnya, mereka menanamkan ide utama. Perintah bos di atas segalanya. Operasi kelompok juga berpusat pada bos, bukan pada menghasilkan uang. Mencari uang selalu atas perintah bos. Terlebih lagi, dengan kelicikan bos, apakah dia benar-benar akan memberikan uang begitu saja? Mungkin ini adalah rencana licik dan mendalam lainnya. Xiao Yue, apakah kamu kekurangan uang akhir-akhir ini? Jika perusahaan mengalami kesulitan, kamu bisa memberitahuku. Chen Yuan menepuk bahu Xiao Yue, seolah-olah untuk mendorong sesuatu. Bos, perusahaan tidak kekurangan uang. Anda memberi saya likuiditas sebesar 2.000 miliar yuan sebelumnya. Setelah eksposur keuangan grup kita, bank juga langsung memberikan pinjaman. Pra-penjualan, harganya lebih tinggi, dan likuiditas di rekening grup kita telah melampaui 5.000 miliar secara luar biasa. Bahkan jika kita mengembangkan ratusan proyek sekaligus, itu sudah cukup. Yue Ling Xuang tampak bangga. Tampaknya sangat berani. Chen Yuan memutar matanya. Karyawan ini terlalu buta untuk melihat, tidak bisakah dia mendengar isyarat dari bos? Dia seperti kayu mati yang tidak bisa diukir. Ngomong-ngomong, bos, baru-baru ini banyak perusahaan telah menemukan Feidun Capital dan ingin mencari kerjasama, termasuk grup Longhua dan grup Qin. Mereka semua tertarik untuk berinvestasi dalam proyek kota film dan televisi, dan bersedia membangun sekolah dasar Longhua, sekolah menengah pertama Longhua, sekolah menengah atas Longhua di kota Mayang. Yue Ning Xuang berkata dengan sangat serius. Dia datang menemui Chen Yuan hari ini terutama untuk masalah ini. Meskipun Chen Yuan bukan berasal dari Shanghai, ia pernah mendengar nama sekolah swasta Longhua. Sekolah swasta Longhua adalah cabang dari sistem pendidikan grup Longhua. Sekolah ini merupakan anak perusahaan dari grup Longhua. Grup pendidikan ini tak tertandingi di Tiongkok. Ini adalah sekolah swasta yang sangat terkenal. Entah berapa banyak orang tua yang berbondong-bondong ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah dasar Longhua, bahkan rela menghabiskan puluhan juta untuk membeli rumah di distrik sekolah tersebut. Akibatnya, harga rumah di distrik sekolah dekat sekolah dasar Longhua meroket. Untuk bisa masuk sekolah menengah pertama Longhua, entah berapa banyak orang tua yang memberikan uang dan hadiah. Bagi mereka yang bisa masuk sekolah menengah atas Longhua, saya dengar keluarga-keluarga tersebut semuanya berasal dari keluarga kaya, sehingga bisa disebut sekolah untuk kaum bangsawan Shanghai. Dan tingkat kelulusannya sangat tinggi. Sekolah menengah atas Longhua juga memiliki koneksi dengan banyak universitas luar negeri ternama. Ada jalur khusus untuk belajar di luar negeri dari sekolah menengah atas Longhua, yang sangat mudah. Grup pendidikan ini memiliki jumlah guru yang sangat banyak. Para guru di bawah kelompok mereka memiliki ijazah terburuk dari 985 guru. Saya dengar ada juga mahasiswa berprestasi dari Universitas Huaking Yanda yang melamar menjadi guru di grup Longhua dan ditolak. Apakah menurut Anda itu keterlaluan? Sekolah swasta Longhua bersedia untuk menetap di kota film dan televisi.
Diperkirakan banyak sekali orang tua akan berdesakan di sana, dan mereka harus membeli kamar di lingkungan sekolah. Syarat apa yang mereka ajukan? Mereka ingin menghabiskan 100 miliar untuk mengakuisisi 5,00% saham Feidun Capital, tetapi menurut saya permintaan ini terlalu berlebihan, 100 miliar paling banyak hanya bernilai persen saham Feidun Capital. Ini hanya harga sebelumnya. Menurut potensi pengembangan kota film dan televisi, nilai 5,00% saham di masa depan akan melebihi 5.000 miliar. Kata Yue Lingsuang dengan serius. Tentu saja, meskipun dia menolak, dia tidak berniat untuk bekerja sama. Bagaimanapun, sekolah swasta Longhua sangat terkenal. Begitu mereka menetap, harga perumahan di lingkungan sekolah akan meroket. Banyak sekali orang tua yang akan datang ke sini. Efek ini langsung terasa, dan sangat menguntungkan bagi pengembangan kota film dan televisi. Mata Chen Yuan berbinar. Tampaknya mereka telah menemukan tempat yang tepat untuk menghamburkan uang. Pendidikan. Ya, pendidikan memang bisa menghasilkan banyak uang, tetapi juga bisa menghamburkan banyak uang. Membangun sekolah adalah pengeluaran besar. Biaya di sekolah swasta umumnya sangat mahal. Tetapi jika semua siswa disekolahkan secara gratis, bahkan biaya kuliah dan biaya lain-lain, biaya buku, biaya akomodasi, termasuk biaya makan tidak akan dikenakan. Dengan cara ini, uang yang dikeluarkan setiap tahun mungkin merupakan jumlah yang sangat besar. Ada juga beberapa pengeluaran lain. Mereka dapat membayar gaji guru yang tinggi. Didistribusikan sesuai dengan standar tertinggi guru sekolah swasta. Jika dihitung seperti ini, seharusnya bisa menghamburkan banyak uang dalam setahun. Pada tahap awal, beberapa sekolah percontohan dapat didirikan dalam lingkup kota film dan televisi. Kemudian diluncurkan ke seluruh negeri. Jika satu sekolah dapat menghamburkan jutaan dolar setahun, dapatkah 1.000 sekolah menghamburkan 1.000 miliar dolar setahun? 10.000 sekolah dapat menghamburkan 1 triliun yuan setahun. Setelah sekolah-sekolah di dalam negeri selesai dibangun, mereka juga dapat pergi ke luar negeri untuk membangun sekolah. Ikuti ritme ini untuk berkembang. Ada kemungkinan juga untuk menghabiskan 9.000 triliun itu untuk menjilat emas di masa depan. Masalah ini harus segera dimasukkan dalam agenda. Adapun penyelesaian masalah sekolah swasta Longhua, jangan pernah memikirkannya. Anda sangat terkenal. Begitu kau menetap, harga perumahan di distrik sekolah akan langsung meroket, dan kau sama sekali tidak diizinkan masuk. Kau tidak perlu memikirkan hal ini. Mari kita bangun sekolah sendiri. Mulai sekarang, grup pendidikan Duntian akan resmi didirikan. Untuk sekolah ini, kau bisa menyisihkan beberapa lahan di kota film dan televisi. Pembangunan sekolah, baik itu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas, haruslah yang paling mewah dan terbaik di Tiongkok, dengan luas lantai yang besar, fasilitas umum yang lengkap, gedung sekolah yang megah dan indah, dan perpustakaan untuk siswa. Harus ada kamar mandi terpisah di gedung asrama, dengan AC, kulkas, mesin cuci, semuanya sangat penting. Satu hal lagi. Setelah sekolah didirikan dan disertifikasi oleh Biro Pendidikan, semua pendidikan di sekolah harus gratis. Aku akan mentransfer 5.000 miliar kepadamu nanti, dan ini akan selesai. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu. Yue Lingsuang menatapnya, bulu kuduknya merinding. Bab 630. Bos, jika benar seperti yang Anda katakan, semua pendidikan gratis dan lingkungan pendidikan yang unggul disediakan, itu sama saja dengan beramal. Saya sarankan agar bagian bisnis ini diserahkan kepada Yayasan Amal Sai, agar mendapat dukungan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. Akan lebih masuk akal jika Feidun Capital membantu. Lagi pula, ayah Presiden Chu adalah Chu Tengfai. Saudari Xiao Yue menyarankan dengan rasional. Memang, Feidun Capital adalah perusahaan yang berkembang berdasarkan keuntungan investasi. Bisnis utamanya adalah pengembangan real estate. Jika Anda ingin berbicara tentang menghasilkan uang melalui pendidikan, itu saja. Untungnya Anda bebas. Sebaiknya serahkan saja pada yayasan. Intinya adalah Chu Yumo memiliki koneksi dan koneksi, jadi paling tepat untuk mempercayakan kelompok pendidikan kepadanya. Benar, Chu Yumo memang lebih cocok, kuncinya adalah. Ketika Chen Yuan mengatakan ini, dia ragu-ragu untuk berbicara. Apa kuncinya? Yue Lingsuang bertanya dengan penasaran. Tidak apa-apa, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan Nona Chu tentang masalah ini. Chen Yuan mengangguk. Popularitas Chu Yumo saat ini belum menembus 95 poin. Mengeluarkan uang untuknya, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan besar. Di antara semua target yang diincar saat ini, Chu Yumo memiliki peluang terbaik untuk menghasilkan uang. Harus dimanfaatkan dengan baik. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Beberapa hari terakhir,
Yayasan amal saya dapat dikatakan menghabiskan uang seperti air. Secara khusus, Chu Yumo mendengar bahwa nilai pasar Seoul Pharmaceutical Group telah meroket, Feidun Capital juga telah keluar dari masalah, dan harga properti telah melonjak hingga atau lebih. Dia tidak lagi khawatir tentang pengeluaran uang. Pertama, mereka membeli lebih dari selusin bidang tanah di lebih dari selusin kota di provinsi tersebut, dan berencana untuk membangun 3 rumah sakit teratas. Kemudian mereka mulai beriklan, merekrut tenaga medis dengan gaji tinggi, dan meningkatkan tunjangan karyawan yayasan. Dia sedang membeli gedung, mengakuisisi lahan, meningkatkan tunjangan karyawan, dan berencana membangun lebih dari selusin panti jompo. Peninjauan kasus untuk pasien yang sakit kritis masih sangat ketat. Namun, dia telah melonggarkan cakupan pendanaan dana bantuan. Beberapa penyakit yang tidak terlalu serius, tetapi membutuhkan biaya besar untuk pengobatannya, semuanya termasuk dalam cakupan pendanaannya. Sekarang, dana amal sebesar 100 miliar itu habis sepenuhnya dalam 3 atau 5 kali taji. Dan dia juga memperluas cakupan bantuan dana tersebut. Awalnya, dana ini hanya dapat digunakan untuk membantu pasien kritis di Seoul. Tetapi ada situasi yang sangat rumit di sini. Beberapa pasien bekerja di Seoul, tetapi mereka bukan penduduk tetap terdaftar di Seoul. Beberapa memiliki penduduk tetap terdaftar di Seoul, tetapi telah tinggal di provinsi lain untuk waktu yang lama. Jadi siapa sebenarnya yang harus disponsori? Ada juga beberapa pasien yang bukan dari Seoul, tetapi mereka juga pasien di provinsi tersebut. Pendanaan juga dibutuhkan. Dalam hal ini, lebih sulit untuk ditangani. Namun, penelitian dan pengembangan obat-obatan baru oleh Seoul Pharmaceutical Group memberinya banyak kepercayaan diri. Dengan obat-obatan baru, biaya pengobatan untuk pasien kritis akan sangat berkurang. Tetapi ketika saya memikirkannya, bantuan amal yang diambil Chen Yuan akhirnya dikembalikan ke dompetnya setelah 1 putaran. Chu Yumo sangat marah. Trik orang ini terlalu licik. Jadi dia mengambil inisiatif dan memperluas cakupan pendanaan. Namun insiden ini secara bertahap memicu reaksi berantai. Situasi mulai di luar kendali. Bantuan amal telah menarik pasien yang sakit kritis dari seluruh penjuru negeri. Jika dana bantuan amal ini hanya mendukung pasien dalam pendaftaran rumah tangga kota Seoul, tidak ada masalah. Tetapi begitu cakupannya diperluas ke seluruh provinsi, masalahnya akan menjadi serius. Anda pikir Anda hanya memperluas provinsi, tetapi sebenarnya Anda memperluas seluruh negeri. Sebagai ibu kota provinsi, pemukiman mungkin sedikit dibatasi. Namun, kondisi pemukiman di kota-kota kecil di bawahnya longgar dan tidak bisa lebih longgar lagi. Untuk pasien yang sakit kritis, agar bisa mendapatkan bantuan medis dalam jumlah besar, bukankah cukup bagi orang-orang untuk mengubah pendaftaran rumah tangga mereka dan mendapatkan pendaftaran rumah tangga baru? Bagaimanapun, ada berbagai macam hantu dan monster, dan beberapa di antaranya adalah saluran. Seiring waktu, situasinya menjadi di luar kendali. Beberapa pasien yang benar-benar lokal di Seoul tidak menerima dana bantuan amal. Tetapi warga provinsi mendapatkannya. Tidak semua orang bisa mendapatkannya, jadi saya merasa lebih baik. Ada perbedaan dalam perbandingan. Hatiku mulai terasa tidak seimbang. Jangan minta penjelasan. Kejadian ini hampir menimbulkan kemarahan publik. Beberapa keluarga bahkan mendorong pasien yang sakit kritis untuk menghalangi pintu masuk rumah sakit dan membuat keributan. Hal semacam ini benar-benar tidak jelas. Kecuali jika kau meratakan semangkuk air. Tapi harga semangkuk air terlalu mahal. Tapi dia sangat berhati lembut. Melihat wajah pucat pasien yang sekarat, dan mata polosnya, aku benar-benar tidak tahan. Lalu, dana yayasan yang semula digunakan untuk pengembangan telah habis. Bahkan uang yang dialokasikan untuk pengembangan 3 rumah sakit teratas pun diambil. Semuanya dibuang ke dalam lubang tanpa dasar ini. Tapi lubang itu masih belum terisi. Baru saja, Chu Yumo sudah mulai menyesalinya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Chen Yuan. Kelalaian serius dan kerugian besar seperti itu dapat menyebabkan yayasan runtuh sebelum bertahan lama. Dia masih terlalu muda. Chu Yumo duduk di kantor ketua, hatinya dipenuhi dengan perasaan hancur. Telepon kantor berdering tanpa henti. Tapi dia tidak mau mengangkat telepon itu. Karena pasti itu untuk meminta uang. Presiden, situasi keuangan yayasan saat ini benar-benar tidak optimis. Meskipun yayasan ini bukan organisasi nirlaba, kita tidak bisa terus-menerus menghabiskan banyak uang di luar seperti ini. Kita belum pulih dari kerugian kita sendiri, dan kita akan segera bangkrut. Kata Sulele dengan wajah khawatir. Saya sudah mengerti masalah ini. Dulu saya agak naif, tapi sekarang saya mengerti, sudah terlambat. Situasinya sudah berkembang seperti ini. Bisakah saya mendapatkan kembali uang yang telah saya keluarkan? Kata Chu Yumo dengan sedikit lelah.
Presiden, masalah ini mungkin hanya bisa diselesaikan oleh Tuan Yan. Mengapa Anda tidak menelepon Tuan Yan? Saran Su Lele. Selama waktu ini, Chu Yumo tidak menelepon Chen Yuan. Alasan utamanya adalah dia juga kesal. Chen Yuan berada di rumahnya dan membanting pintu di depan ayahnya, yang sudah membuatnya merasa sedikit kesal. Setelah itu, anak itu benar-benar tidak menjawab teleponnya selama beberapa hari. Chu Yumo hanya merajuk. Jika kau tidak menghubungiku, apakah aku harus menghubungimu dengan wajah malu-malu? Dia belum pernah diperlakukan tidak adil seperti ini sebelumnya. Situasinya sudah berkembang hingga saat ini bukan lagi soal marah atau tidak. Itu karena dia merasa tidak pandai menjelaskan kepada Chen Yuan. Mereka mempercayakanmu untuk mengelola yayasan sebesar itu, dan menaruh puluhan miliar dana di tanganmu. Sekarang, rumah sakit belum dibangun, dan pasien belum sembuh. Opini publik banyak menuduh yayasan Amal Sai. Tidak ada pujian sama sekali. Tidak ada ketenaran maupun keuntungan. Kau menghabiskan puluhan miliar hanya untuk membuat orang mencaci makimu. Jadi untuk apa kau menghabiskan uang itu? Apakah ada yang salah? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.